Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketua Umum NOC yang saya hormati Pak Sesmenpora, serta teristimewa teman-teman wartawan dari berbagai media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Siang hari ini saya menyampaikan perkembangan atau sikap, penegasan dari sikap kami dan sekaligus didampingi oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau Presiden NOC. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan sejak kemarin, bahwa posisi pemerintah menyayangkan kejadian ini dan prihatin, bahkan lebih tegas lagi mengecam kejadian ini. Tentu kami tidak bisa langsung berhubungan dengan penyelenggara All England maupun Federasi Internasional Bulu Tangkis, yakni BWF. Kami hanya mendorong Federasi Nasional, yakni PBSI, untuk meminta klarifikasi pada Federasi Internasional, pada BWF dan penyelenggara All England, kenapa ini terjadi, dan tentu kami juga meminta bantuan NOC Indonesia melalui jaringannya, mungkin kepada NOC yang ada di Inggris sana, apa sebenarnya yang terjadi. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Luar Negeri sejak kemarin siang, dan sikap kita sama. Kita minta klarifikasi dan minta penjelasan secara transparan, serta perlakuan yang fair atau adil atas apa yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia. Informasi yang masuk pada kami, tentu perasaan kita sebagai bangsa merasa sakit. Karena apa? Kita diperlakukan dengan tidak baik. Bayangkan tim kita sudah bertanding, kemudian dihentikan, dan bahkan setelah dikeluarkan dari arena disuruh jalan kaki, yang biasanya disiapkan shuttle bus, naik lift pun tidak bisa. Ini penyampaian langsung dari teman-teman kita yang ada di sana. Ini kan sesuatu yang diskriminatif. Nah, nanti Pak Ketua NOC juga bisa menambahkan langkah-langkah yang sudah beliau lakukan. Dan khususnya kepada BWF, kalau ditanya apa penilaian saya, BWF tidak profesional, ya. Kemudian BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif. Itu boleh ditulis itu. Karena cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu. Oleh karena itu, kami sangat kecewa atas perlakuan ini, dan BWF tidak boleh buang badan berlindung pada aturan yang ada di negara Inggris. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Ketua Umum NOC.
Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media. Tentunya dalam kesempatan ini kami Komite Olimpiade Indonesia ingin mengucapkan apresiasi kepada Kemenpora dan juga Kementerian Luar Negeri yang sejak awal sangat sigap merespon apa yang terjadi terhadap anak-anak kita, para atlet kebanggaan Indonesia yang sampai hari ini masih dikarantina di Inggris. Jadi kami ingin meluruskan dulu supaya jangan salah persepsi. Setiap negara tentu punya regulasi terkait penanganan COVID-19, baik itu Indonesia maupun Inggris. Sehingga apabila kita ingin mengadakan kegiatan di sebuah negara, kegiatan tersebut harus beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Nah, kami dalam hal ini memberi pernyataan yang sangat tegas kepada BWF agar tidak buang badan ke pemerintah Inggris. Kami sudah melayangkan surat kepada BWF dan juga kepada NOC Inggris. Kalau kepada BWF itu sifatnya protes, kalau kepada NOC Inggris untuk meminta dukungan agar kita tidak dipetakompli atas kepentingan BWF. Karena yang melaksanakan kegiatan bukan pemerintah Inggris, tetapi panitia pelaksana All England. Nah, ini sangat mengecewakan. BWF harusnya bertanggung jawab penuh atas keteledoran yang terjadi di All England. Kalau peraturan protokol kesehatan itu pasti dijalankan oleh setiap negara. Tapi BWF tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pemerintah Inggris. Kenapa? Karena ketika atlet kita yang sudah divaksin, yang sudah di PCR sebelum berangkat, dan di PCR pada saat landing, dan bahkan sudah bertanding, dan tiba-tiba diberhentikan, dikeluarkan dari pertandingan, bahkan pada saat yang disampaikan Pak Menpora tadi, tidak diperkenankan untuk masuk bus atau bahkan masuk lift, apakah oleh pemerintah Inggris? Bukan, tapi oleh panitia. Nah, ini yang kita nggak bisa terima. Mereka tidak bisa berlindung di belakang regulasi yang memang sudah ada. Ini juga sudah disampaikan oleh perwakilan Duta Besar Indonesia untuk di Inggris, bahwa permintaan kita pun sudah disampaikan. Nah, ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan media, sampai hari ini BWF belum minta maaf karena telah melukai perasaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat badminton Indonesia. Yang dilakukan adalah apology for inconvenience. Jadi bukannya minta maaf, tapi malah kelalaian terhadap, jadi merasa tidak nyaman, kenyamanan. Jadi mereka menyatakan bahwa ada ketidaknyamanan. Jadi ibarat kami kalau kepala kita dijitak sama orang, baru orang itu bukannya minta maaf, malah bilang maaf karena ketidaknyamanan gitu. Nah, ini harus clear. Dan kami melihat apa yang dilakukan oleh BWF sangat tidak profesional. Dan kami sudah berkomunikasi dengan PBSI, dengan Kemenpora, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan ASEAN Badminton Federation, dan juga kami akan meneruskan tragedi atau skandal ini ke level yang paling tinggi atau memungkinkan untuk ke arbitrase internasional. Karena apa yang dilakukan telah menyakiti perasaan, melukai perasaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat badminton yang notabene merupakan salah satu aset terbesar dari cabang olahraga badminton. Apakah begini cara BWF
memperlakukan salah satu aset terbesarnya, itu yang harus kita tanyakan. Mereka harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara resmi dan juga harus ada pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh BWF kepada atlet-atlet kita yang sampai hari ini masih di karantina di Birmingham, Inggris. Jadi kami juga akan meneruskan ini kepada stakeholder kita, terutama OCA, bahkan mungkin ke IOC, supaya memastikan presiden ini tidak terulang kembali. Masih banyak cabur-cabur lain yang akan melakukan kualifikasi. Kami tidak ingin hal seperti ini menjadi presiden dan terjadi di tempat yang lain. Jadi mohon maaf Pak Menteri, target utama kita adalah memastikan bahwa apa yang terjadi sama tim Indonesia dan tim yang lain itu tidak diulang lagi oleh BWF, dan BWF harus bertanggung jawab terhadap kelalaian dan keteledoran yang telah mereka lakukan. Terima kasih. Ya, saya juga meminta kepada NOC dan PBSI untuk menyuarakan supaya ada reformasi di BWF. Sebab kalau dilihat dari kejadian-kejadian ini bukan sesuatu hal yang terjadi tanpa kesengajaan. Saya bisa mana ini bahwa ada kesengajaan untuk memang sengaja mau menyingkirkan Indonesia dalam turnamen ini, walaupun memang untuk Olimpiade ini tidak ada poin lagi. Tetapi ada beberapa kejuaraan series yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak tegas sekarang, maka bisa akan berulang-ulang. Menjadi panitia All England, saya kira bukan baru sekarang. Dan panitia itu disupervisi langsung oleh BWF. Sama dengan kita menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis di sini, baik apakah itu yang series 750 maupun yang 1000 maupun seri-seri lainnya, kan bukan kita yang memegang kendali dari kebijakan-kebijakan yang ada. Itu semua di bawah kendali BWF. Nah, BWF, saya kira sekali lagi saya ingin tegaskan, dalam hal ini sangat tidak profesional, ya, kelihatan betul mengelola kegiatan atau turnamen internasional, tetapi dia asal-asalan. Padahal mereka sudah tahu situasi sekarang ini sedang pandemi, dan yang paling menyakitkan buat kita, treatmentnya itu adalah tidak adil. Dari cerita anak-anak kita yang di sana, ada peserta dari 3 negara, yang bahkan begitu di swab positif, kemudian disuruh ngetes sendiri, dalam beberapa jam kemudian sudah negatif hasilnya. Kan kelihatan sekali sangat diskriminatif. Sementara kita dibiarkan terkurung. Jadi sekali lagi saya melihat ini ada unsur kesengajaan dari BWF. Itu boleh ditulis itu. Dan saya mendorong NOC dengan segala jaringannya dan PBSI untuk dapat mereformasi ya BWF. Apakah mengganti presidennya atau apalah, pokoknya harus diperbaiki karena kita sangat dirugikan. Apalagi dalam grand design kita atau desain besar kita, bulu tangkis ini berada di posisi nomor 1 dari 14 cabur unggulan kita. Jadi kita sangat berkepentingan, kita sangat konsen membela ini, dan tentu sebagai warga negara kita terlukai. Anak-anak kita terkurung tanpa kejelasan, tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sudah sangat luar biasa, dan ini dimonitor langsung oleh Bapak Presiden. Tentu kami menyampaikan informasi, juga Ibu Menlu, juga stakeholder lainnya. Jadi itu saya minta kepada Ketua NOC untuk melakukan gerakan-gerakan untuk mereformasi BWF. Terima kasih. Izin Pak Menteri, saya ingin menggarisbawahi sekali lagi kepada teman-teman media bahwa BWF
belum pernah minta maaf kepada masyarakat Indonesia atau kepada Indonesia. Hanya mereka menyatakan apology for inconvenience yang lebih kepada menyesalkan atas ketidaknyamanan. Jadi pertanyaan saya, menyesalkan atas ketidaknyamanan, apakah itu termasuk minta maaf atau belum? Jadi ini sangat melukai perasaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat badminton Indonesia yang notabene merupakan big fans dari atau fanbase dari badminton di dunia. Apapun yang sekarang dialami oleh para atlet kita, itu akan menjadi catatan dunia terhadap ketidakprofesionalan BWF dalam menangani permasalahan yang terjadi di All England Birmingham. Jadi ini nggak ada celah lagi mereka untuk saling menyalahkan. Ini adalah fakta bahwa atlet kita, anak-anak kita, para pejuang badminton kita ada di Birmingham dan diperlakukan seperti yang teman-teman sekalian ketahui. Dan ini akan menjadi catatan dunia dan akan menjadi komplain resmi dari kita kepada ketidakprofesionalan BWF. Terima kasih. Ya, ini informasi barusan dari Pak Asesmen, hasil komunikasi dengan kedutaan besar kita di London, bahwa logistik untuk mereka sudah disuplai, tetapi memang tidak bisa bertemu secara fisik ya. Jadi sudah disuplai. Ya, oke, silakan. Selamat siang Pak Menteri, Pak Okto. Pernyataan Pak Menteri dan Pak Okto sangat mewakili masyarakat bulu tangkis Indonesia ya. Tapi bukannya mengesampingkan kekecewaan ini ya Pak, tapi nasi udah menjadi bubur gitu Pak. Dan ada ajang yang lebih besar selain All England, Olimpiade. 10 hari itu untuk atlet walaupun tidak terlalu lama, tapi mungkin saja itu mempengaruhi performa mereka Pak. Apalagi di isolasi gitu, seinformasi yang saya dapat, mereka bahkan tidak bisa berlatih fisik gitu, yang paling gampang. Lalu gimana Pak? Saya tadi pagi juga sempat lihat instastory-nya Marcus Gideon, dia megang raket-raket sendiri. Itu sangat menyedihkan sih menurut saya Pak. Saking dia nggak bisa berlatih, dia main raket sendiri Pak. Lalu gimana Pak? Apakah Menpora akan atau NOC akan berkomunikasi untuk gimana dong atlet kita supaya tetap berlatih? Olimpiade semakin dekat gitu. Terima kasih Pak. Iya, kan situasinya ya seperti yang teman-teman tahu. Kita sedang berusaha kalau pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, bagaimana supaya mereka tidak terkurung. Artinya harus ada kepastian tentang nasib mereka yang ada di situ. Itu bukan kita diamkan. Kita berusaha, dan apa yang dilakukan oleh stakeholder lainnya, misalnya NOC, itu juga adalah upaya-upaya untuk mendorong supaya BWF dan penyelenggara England harus segera mengambil langkah, harus segera mengambil sikap. Karena apa? Karena ini kalau kita hanya diam saja, ya, kita tidak protes keras, saya yakin pasti ke depan akan terjadi lagi. Karena dianggap, wah, Indonesia diperlakukan begitu saja, terima kok, nggak perlu di apa juga, pasti terima. Itu. Jadi tadi Pak Okto sudah sampaikan bahwa segala jalur kita akan gunakan. Segala jalur akan kita gunakan. Nah, apalagi kita akan berhadapan pada saat Olimpiade. Soal kebijakan yang ada di sana tentu itu di ranahnya Kementerian Luar Negeri ya. Kita hanya bisa berkoordinasi dan menyampaikan apa yang kita minta. Kemudian keputusan menarik dan segera menghentikan mereka ada di sana, itu yang bisa memerintahkan kan federasi PBSI. Nah, kita minta pertimbangan mereka. Kalau memang sudah nggak ada harapan lagi, buat apa kita menunggu di sana? Tetapi aturan karantina dan lain sebagainya sedang diusahakan oleh Kementerian Luar Negeri. Itu. Jadi jangan berpikir urusan latihan dulu. Bagaimana mereka bisa terbebas dari
terkurung itu. Itu dulu, sembari di sisi yang lain ada upaya-upaya seperti yang akan dilakukan oleh NOC tadi untuk memprotes secara keras terhadap BWF. Bahkan saya kan sangat tegas, saya minta supaya BWF direformasi. Itu loh. Sebab kalau orangnya masih itu juga, ya itu pasti akan terulang lagi. Apalagi kalau sudah muncul rasa tidak suka kepada Indonesia, itu pasti. Ini kebetulan aja kejadiannya di All England. Coba kita lihat di kejuaraan yang lainnya. Presiden meminta kepada kami dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan terbaik, terutama untuk menyelamatkan anak-anak kita di sana. Itu dari satu sisi. Kemudian sisi yang lain tentu Bapak Presiden juga meminta supaya perlakuan yang tidak baik kepada kita ini jangan didiamkan, harus tetap dipersoalkan. Tentu ada jalur-jalurnya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jalur komunikasi itu melalui NOC, kemudian juga melalui federasi, melalui PBSI. Kemenpora yang berhubungan langsung dengan BWF pasti tidak akan ditanggapi karena itu urusannya pemerintah ke Federasi Internasional. Nah, kami memberikan dukungan, membackup apa yang diperlukan oleh NOC, oleh PBSI, dan kami mendorong itu. Makanya tadi saya sampaikan sangat jelas pernyataan kami, pemerintah, BWF tidak profesional, BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif. Nah, atas dasar itulah kami meminta supaya BWF direformasi. Banyak opsi-opsi lain yang akan kita mulai lakukan, bukan hari ini, tapi sejak kemarin. Seperti melakukan komunikasi kepada ASEAN Badminton Federation, melayangkan surat kepada BWF dan juga NOC Inggris, mencari dukungan dari NOC negara lain, dan kami akan berkomunikasi dengan OCA, bahkan dengan IOC, terkait apa yang disebut skandal yang terjadi di All England di tahun 2021 ini, dan ini tidak akan berhenti sampai di sana sampai BWF mengakui bahwa semua keteledoran ini disebabkan oleh mereka dan mereka wajib untuk minta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat badminton, dan juga kita butuh fairness maupun transparansi terhadap apa yang telah terjadi kepada para atlet kita. Saya ulangi lagi, tadi semua hal yang terjadi sampai hari ini kepada para atlet kita akan menjadi catatan dunia, dan itulah bentuk ketidakprofesionalan dari BWF. Posisi kita jelas, minta perlakuan yang adil, transparan. Itu dasar dari penilaian saya bahwa BWF tidak profesional, tidak transparan, dan bersikap diskriminatif. Itu clear tuh. Silakan isinya teman-teman bisa mengisi. Dan duta besar kita bekerja luar biasa yang ada di sana, mensuplai makanan setiap saat. Cuma memang mereka tidak bisa ketemu. Permintaan dari pemerintah Indonesia melalui His Excellency Desra Percaya, duta besar Republik Indonesia untuk UK, itu cukup jelas bahwa yang pertama fairness, yang kedua minta pertandingannya ditunda, yang ketiga minta pertandingannya dihentikan. Ini permintaan Indonesia melalui Dubes Desra Percaya. Dan kalau batas waktunya sesegera mungkin, karena ini harus diperjelas. Jadi seolah-olah mereka sudah minta maaf, tapi faktanya mereka hanya menyampaikan yang saya sampaikan tadi gitu, bahwa ini ketidaknyamanan. Nah, ini yang harus diperjelas, dan itu semakin menunjukkan ketidakprofesionalan
BWF dalam mengelola organisasi tersebut. Kalau kami sendiri dalam melakukan aktivitas ini berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk titik atau Tibas, bahwa sejak tadi pagi kita cukup intens berkomunikasi dengan Ketua Umum PBSI dan bersepakat bahwa apa yang terjadi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab BWF. Kalau kemarin karena informasinya masih sepotong-sepotong, kita masih beranggapan bahwa memang kita terikat oleh regulasi dari Inggris. Tapi tadi malam cukup jelas setelah jam 6 sore waktu Indonesia, kita melakukan Zoom dengan Pak Dubes Desra dan juga Ricky Subagia di Birmingham, di Inggris. Di situ disampaikan bahwa apa yang terjadi cukup jelas sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BWF dan panitia pelaksana. Kalau panitia pelaksana atau BWF cukup jeli dalam beradaptasi dengan regulasi yang ada di Inggris, tentunya mereka bisa beradaptasi dan mengantisipasi hal-hal seperti ini agar tidak terjadi. Apalagi terjadinya kepada one of the biggest fanbase badminton di seluruh dunia. Jadi ini yang harus dipahami, kalau mereka bisa memperlakukan kita seperti ini, kita tidak mau presiden ini terjadi lagi, apalagi nanti sampai ke Olimpiade. Terima kasih. Kepada semua yang bisa melakukan itu, melakukan reformasi kepada BWF, itu bentuknya seperti apa ya, NOC tahu, PBSI tahu, karena kita adalah salah satu negara bulu tangkis atau badminton yang terbesar. Nah, ada satu yang jangan lupa. Ini saya meminta kepada Ketua atau Presiden Federasi Bulu Tangkis Asia, Mas Anton Subowo, supaya juga bergerak. Kan Mas Anton orang Indonesia, harus bisa membantu kita. Ya, jangan bertoleransi dengan apa yang dilakukan oleh BWF yang sangat merugikan kita, karena keberadaan Mas Anton di sana adalah atas nama kita, atas nama Indonesia. Jadi saya meminta supaya juga melihat dan juga punya langkah-langkah yang memberikan dukungan kepada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, NOC, PBSI. Ini khusus untuk Mas Anton Subowo. Oke, makasih ya teman-teman. Mudah-mudahan segera ada penyelesaian dan yang terbaik buat tim Indonesia yang ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.